Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jinan Fakirah, NIM 2001101123. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosem, RPPH, RPPM, dan program penilaian yang sudah saya buat. Yang pertama, program semester. Di sini tema yang pertama saya ambil yaitu tema Aku Hamba Allah. KIKD yang saya gunakan yang pertama 1.1 mengenai mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. 1.2 menghargai diri sendiri dan orang lain sebagai rasa syukur. 2.1 memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat. 2.2 memiliki sikap ingin tahu. 2.3 memiliki sikap kreatif. 2.5 memiliki sikap percaya diri. 3.1 dan 4.1 ibadahku. 3.3 dan 4.3 mengenal anggota tubuh dan fungsinya. 3.7 dan 4.7 mengenal lingkungan keluarga. 3.10 dan 4.10 mampu menyimak dan bercerita. Alokasi yang saya gunakan yaitu 3 minggu karena tema Aku Hamba Allah ini cukup banyak subtema yang akan kita jelaskan. Yang kedua mengenai tema tanaman. Di sini saya menggunakan KIKD yang pertama 1.1 mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. 1.2 menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur. 2.1 memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat. 2.2 memiliki sikap ingin tahu. 2.3 memiliki sikap kreatif. 2.8 memiliki perilaku yang mencerminkan kemandirian. 2.9 memiliki sikap peduli dan mau membantu jika diminta bantuan. 2.14 memiliki sikap rendah hati dan santun terhadap orang tua, pendidik, dan teman. 3.1 mengenal kegiatan beribadah sehari-hari. 3.2 mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halus. 3.4 mengetahui cara hidup sehat. 3.6 mengenal benda-benda di sekitarnya, yaitu nama hewan, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya. Alokasi waktu yang saya gunakan yaitu 4 minggu karena tanaman ini cukup banyak subtema yang harus dijelaskan. Selanjutnya binatang. Subtema binatang, tema binatang. KIKD yang pertama itu 1.1 mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. 1.2 menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sebagai rasa syukur. 2.3 memiliki sikap kreatif. 2.4 memiliki sikap estesis. 3.2 mengenal perilaku baik sebagai cerminan akhlak mulia. 3.8 mengenal lingkungan alam, alam berupa hewan, tanaman, cuaca, tanah air, batu-batuan, dan lain-lain. Selanjutnya 3.1 memahami bahasa ekspresif, mengungkapkan bahasa secara verbal dan nonverbal. Dan yang terakhir 4.8 menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan lingkungan alam, hewan, tanaman, cuaca, tanah air, batu-batuan, dan lain-lain dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, dan gerak tubuh. Alokasi yang saya gunakan yaitu 3 minggu. Selanjutnya tema pekerjaan. KIKD-nya yaitu yang pertama 1.1 mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. 2.2 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu. 2.6 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap aturan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan.
2.7 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar, mau menunggu giliran, mau mendengar ketika orang lain berbicara untuk melatih kedisiplinan. 2.9 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli dan mau membantu jika diminta bantuan. 2.13 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur. 2.14 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap rendah hati dan santun kepada orang tua, pendidik, dan teman. 3.1 mengenal kegiatan beribadah sehari-hari. 3.3 mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halus. 3.12 mengenal teknologi sederhana, peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan pertukangan, peralatan mengajar, dan lain sebagainya. 3.13 mengenal emosi diri dan orang lain. 3.14 mengenali kebutuhan, keinginan, dan minat diri. 4.2 menunjukkan sikap santun sebagai akhlak mulia. 4.3 menggunakan anggota tubuh untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halus. 4.7 menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan lingkungan sosial, lingkungan sosial berupa keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya, transportasi, dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, dan gerak tubuh. Selanjutnya 4.11 menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif menggunakan bahasa secara verbal dan non-verbal. 4.13 menunjukkan reaksi emosi diri secara wajar. 4.14 mengungkapkan kebutuhan, keinginan, dan minat diri dengan cara yang tepat. Alokasi waktu yang saya gunakan yaitu 4 minggu. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau biasa disingkat dengan RPPM. Di sini saya mengambil tema binatang untuk kelompok B usia 5-6 tahun, semester 1. Kompetensi dasarnya yaitu 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.8, 3.11, dan 4.8. Yang pertama, subtema binatang peliharaan. Macam-macam binatang peliharaan. Muatan materi pembelajaran. Yang pertama, mengenal Tuhan dari ciptaannya. Yang kedua, berterima kasih sebagai rasa syukur. Yang ketiga, binatang yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Yang keempat, doa sebelum dan sesudah belajar. Yang kelima, nama-nama hewan. Dan yang keenam, aksara awal nama hewan. Rencana kegiatan. Yang pertama, menggambar hewan. Yang kedua, mewarnai gambar hewan. Yang ketiga, menyebutkan nama hewan. Yang keempat, menyebutkan nama hewan yang bisa dipelihara. Yang kelima, menyebutkan warna-warna hewan. Yang keenam, menyebutkan nama-nama hewan yang hidup di darat dan di air. Selanjutnya, subtema ciri-ciri hewan peliharaan. Muatan materi pembelajaran. Yang pertama, Tuhan menciptakan hewan. Yang kedua, berbicara sopan dengan menggunakan kata terima kasih. Yang ketiga, mengenal ciri-ciri hewan peliharaan. Yang keempat, mengetahui ciri-ciri hewan peliharaan. Yang kelima, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Selanjutnya, rencana kegiatan. Yang pertama, menyebutkan ciri-ciri dari hewan peliharaan. Yang kedua, menyocokkan gambar dengan ciri-ciri hewan peliharaan. Yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri hewan peliharaan. Selanjutnya, manfaat hewan. Muatan atau materi pembelajaran. Yang pertama, mengetahui manfaat apa saja yang didapatkan dalam memelihara hewan. Yang kedua, merawat hewan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Selanjutnya, rencana kegiatan. Yang pertama,
menyebutkan manfaat-manfaat merawat hewan peliharaan. Yang kedua, memberikan contoh gambar hewan yang bisa dipelihara. Yang ketiga, mengelompokkan gambar hewan peliharaan. Selanjutnya, cara merawat hewan peliharaan. Materi pembelajaran. Materi pembelajarannya itu yang pertama, merawat hewan peliharaan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Yang kedua, mengetahui cara merawat hewan peliharaan dengan baik. Yang ketiga, bertanya dengan santun sebagai bentuk kesopanan terhadap pendidik maupun teman. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Rencana kegiatan yang pertama, menyebutkan cara merawat hewan peliharaan. Yang kedua, mempraktikkan cara merawat hewan peliharaan dengan menggunakan hewan peliharaan yang mudah ditemui seperti kucing, burung, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembekerjaan harian atau biasa disingkat dengan RPPH. Di sini semester, bulan, minggu yang saya ambil itu yaitu semester pertama pada bulan September, minggu ke-1. Hari tanggal Senin 12 September 2022. Kelompok usia untuk kelas B usia 4-6 tahun. Tema yang saya ambil yaitu binatang, subtema binatang peliharaan. Kompetensi dasar yang pertama 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.8, 3.11, dan 4.8. Materi yang pertama 1.1, mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Yang kedua 1.2, menghargai diri sendiri, orang lain, lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Selanjutnya 2.1, memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat. Yang selanjutnya 2.2, memiliki perilaku yang mencerminkan rasa ingin tahu. 2.3, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif. 2.8, memiliki perilaku yang mencerminkan kemandirian. 2.9, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli dan mau membantu jika diminta bantuan. 2.14, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap rendah hati dan santun kepada orang tua, pendidik, dan teman. Selanjutnya 3.1, mengenal kegiatan beribadah sehari-hari. 3.3, mengenal anggota tubuh, fungsi dan gerakannya untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halus. 3.4, mengetahui cara hidup sehat. 3.6, mengenal benda-benda di sekitarnya yaitu seperti nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya. 3.4, mengetahui cara hidup sehat. 3.6, mengenal benda-benda di sekitarnya. 3.8, mengenal lingkungan alam seperti hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dan lain sebagainya. 3.12, mengenal keaksaraan awal melalui bermain. 4.1, melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa. 4.8, menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan lingkungan alam seperti hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dan lain sebagainya dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, dan gerak tubuh. Dan yang terakhir PAI, doa sebelum belajar dan sesudah belajar, melafazkan asmaul husna dan doa sebelum makan dan sesudah makan. Pada pukul 08.00 sampai dengan 8.20, di situ ada kegiatan pembuka. Kegiatan pembukanya itu seperti yang pertama, berbaris sebelum masuk kelas. Yang kedua, berdoa sebelum belajar. Yang ketiga, melafazkan asmaul husna. Yang keempat, mengenalkan tema pembelajaran. Yang kelima, mengenalkan aturan bermain. Yang keenam,
berdiskusi tentang bagian-bagian binatang dan cara merawat binatang. Diskusi yang dilakukan adalah sebagai rasa syukur atas ciptaan Allah. Selanjutnya pada pukul 8.20 sampai 9.20 di situ ada kegiatan inti, yang dimana yang pertama itu anak diajak untuk mengamati gambar binatang peliharaan yang sudah disediakan. Yang kedua, anak diminta untuk mewarnai gambar binatang peliharaan. Yang ketiga, anak diminta untuk menyebutkan nama-nama binatang peliharaan. Yang keempat, guru menanyakan konsep warna binatang peliharaan yang sudah diwarnai. Dan yang kelima, anak diminta untuk menyebutkan ciri-ciri binatang peliharaan. Selanjutnya mengingat. Yang dilakukan yaitu yang pertama, merapikan alat-alat yang digunakan. Yang kedua, diskusi tentang kegiatan apa saja yang telah dilakukan hari ini. Yang ketiga, bercerita tentang apa yang mereka dapatkan dari kegiatan hari ini. Yang keempat, menginformasikan kegiatan untuk esok hari. Yang kelima, berdoa setelah melakukan kegiatan. Selanjutnya pada pukul 9.20 sampai dengan 10.00 di situ ada kegiatan istirahat. Yang dilakukan pertama, doa sebelum makan. Yang kedua, makan dan bermain. Selanjutnya pada pukul 10.00 sampai dengan 10.15 di situ ada kegiatan penutup. Yang dilakukan yaitu membaca doa sesudah makan, murojaah surah An-Naba, menyanyikan lagu Aku Anak PAUD, membaca doa sebelum pulang, berbaris sebelum pulang, salam dengan semua guru. Selanjutnya penilaian. Semester yang saya ambil yaitu semester 1, nama anak Raja, kelas B1, tanggal penilaian 4 November 2022. Yang pertama, indikatornya itu yang anak dapat mengenal macam-macam binatang dan penciptanya. Kegiatan pembelajaran menyebutkan nama binatang dan menirukan suara binatang. Yang aspek yang diamati yaitu kognitif, bahasa, fisik, motorik. Selanjutnya hasil pembelajaran. Hasilnya itu anak sudah mampu mengenal binatang dan menirukan suara binatang. Sekian penjelasan mengenai prosem, RPPH, RPPM, dan penilaian yang sudah saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.